rekaman kasih Ramadan tahun-tahun kemarin biar bisa membedakan zaman corona sama zaman belum ada corona. Berikut rekamannya. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Tahun ini kita mengundang 100 dari 4 yayasan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل. التحية والسلام أنشروا أحلى الكلام، زي نود يا احترام، أب محبة وابتسام. أنشروا بين الأنام، هذا هو دين السلام. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل. التحية والسلام
bagaimana suasana tahun lalu memang berbeda dengan sekarang. Tapi banyak hikmah yang bisa kita ambil dari sekarang ini. Kita bisa berkumpul meskipun jaraknya jauh. Ya kan Mas Om? Jaraknya jauh. Berjarak tapi tetap dekat. Dekat, ya. Meskipun jarak tapi tetap silaturahmi ada. Tapi sebelumnya Om Ali perlu kita sampaikan ya ke adik-adik, kita tidak pakai masker karena memang sudah kita ukur jaraknya 1,5 meter karena minimal 1 meter. Nah, mungkin adik-adik yang di lokasi baik di Anaja, terus di Biru Walidain sama di Pawang, tolong mengenakan masker karena berkerumun. Kalau kami di studio berdua jaraknya 1,5 meter lebih, hampir 2 meter ini. Makanya kita tidak menggunakan masker. Standar protokolnya kan begitu, Mas. Ya, physical distancing juga. Baik, kita lanjutkan acara berikutnya adalah apa ya kira-kira? Tadi kan sudah melihat, ya kan? Jadi sekarang adalah waktunya bercerita. Waktunya mendengar. Bercerita kan? Ya. Bercerita. Kita yang mendengar. Dan mendengarkan cerita dari teman-teman atau adik-adik yang ada di 3 lokasi itu. Nanti kita sambut dengan permainan juga. Pokoknya banyak cerianya enggak? Ya kan? Banyak cerianya Mas ya? Ya. Kita mulai dulu dari dulu, Om Ali. Ya. Disampaikan ke adik-adik bahwa tempatnya ini berbeda-beda. Ya. Yang di Pawang itu alamatnya di Jalan Tukat Buaji di Denpasar. Terus yang di Biru Walidain itu di Jalan Cokro Aminoto. Kemudian di Hubung. Kemudian yang Anaja itu di Jalan Subur di Monang Maning. Terus studionya di Bom Production di Jalan Hayamuruk. Oh ya, ada. Jadi kita berpencar, berjarak tapi dekat. Ya. Baik, kita mulai. Kita ingin bercerita ini Mas Bom. Bagaimana adik-adik ini selama sehari-hari atau mungkin berpuasanya di tengah COVID-19 ini seperti apa? Pengen cerita nggak? Iya dong. Iya, oke. Kita mulai ya. Kita mulai dari mana dulu? Dari yang paling ujung Birul Walidain dulu dah. Siapa yang pengen mewakili? Siapa yang pengen mewakili? Atau Mas Bom punya kriteria khusus? Jadi siapa yang berani bercerita kesehariannya selama stay at home, selama sekolah di rumah, khususnya selama Ramadan ini. Ya. Nah, silahkan, kan ada 5 ini. Yang 5 atau berapa ini? 5. Ada 5, oke. Siapa yang berani angkat tangan? Nanti ada hadiahnya. Hadiah sudah dibawain. Hadiahnya sudah disiapkan di samping adik-adik. Siapa yang berani bercerita selama sekolah di rumah, bagaimana mengikuti pelajaran dari rumah, akan ada hadiah. Siapa yang berani? Ayo mulai dari yang berani angkat tangan. Atau langsung semuanya bisa angkat tangan. Ayo coba. Siapa yang mau bercerita tentang belajar di rumah? Ayo siapa yang mau cerita? Ada hadiah yang menarik buat adik-adik yang mau bercerita. Ayo silakan. Silakan. Ada yang mau angkat tangan? Silakan yang mau cerita. Angkat tangan dulu. Ayo. Oh kayaknya pindah lokasi ini. Birul Walidain belum ada yang berani. Ya. Anaja, siapa berani bercerita? Anaja silakan. Anaja. Angkat tangan. Anaja. Ayo yang pojok itu, yang pegang-pegang kepala. Sudah? Berani? Ada hadiahnya.
Ada hadiahnya loh ya. Hadiahnya keren. Hadiahnya pasti dijamin apa, Mas Wong? Keren. Keren, iya. Hadiahnya keren. Ada kita, Mas, gimana? Konfan lewat. Atau kita sapa dulu ustadznya. Oh. Kita sapa dulu ustadznya ya. Assalamualaikum. Pak Ustaz. Pak Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat walafiat Pak Ustaz. Alhamdulillah sehat. Oke, kita lanjut dulu dari cerita adik-adik panti, nggih. Siap. Kita lanjut di tadi aja ya, Mas. Anak Anak tidak ada. Lanjut kita ke Sekretariat Pawang. Nggih. Ada yang mau mewakili bercerita tentang belajar di rumah. Ayo, selama COVID-19. Ayo, dari Sekretariat Pawang ada yang mewakili satu. Hadiahnya menarik sekali ya, Mas. Menarik. Apa itu kira-kira bocorannya sedikit? Hadiahnya itu Apa ya? bisa untuk nyanyi. Oh, bisa untuk nyanyi ya. Bisa untuk nyanyi. Oh ya. Kalau gitu, kalau belum ada yang mau cerita, kita pancing dengan kuis gimana? Boleh. Ini mungkin Mas Bom punya pertanyaan yang menarik dan singkat mungkin. Ayo, coba. Apa kira-kira? Apa ya? Pertanyaannya sedikit sekali ya. Kita belajar bahasa Arab kan, sudah ada yang tahu ini dari Sekretariat Pawang ya, Sekretariat Pawang. Bahasa Arabnya satu. Bahasa Arabnya satu. Ayo, yang bisa angkat tangan. Bahasa Arabnya satu. Yang bisa angkat tangan. Bahasa Arabnya satu. Ayo, angkat tangan. Ya, dari Birrul Walidain. Dari Birrul Walidain, oke ya. Birrul Walidain. Siapa namanya? Satu. Rokaatan. Satu rokaatan. Satu. Wahidin. Wahidin. Tapi siapa dulu namanya? Siapa? Namanya siapa, Dek? Saya namanya Rais Arslan Ahmad. Rais Arslan Ahmad. Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas berapa sekarang? Kelas berapa? Ya. Siapa namanya tadi? Rais Ahmad. Rais Arslan Ahmad. Rais Arslan Ahmad. Oh, jawabannya apa? Jawabannya apa? Wahidin. Wahidin. Iya. Kelas berapa, Rais? Kelas 4 SD. Kelas 5 SD. 4 SD. Kelas 4. Iya. Oh. Pendengarannya kayaknya kurang sekali. Baik, kita lanjut. Berarti jawabannya Wahid. Ya, satu. Ya, betul sekali. Nanti hadiahnya langsung diberikan ke sekarang langsung. Silakan panitia dari di Birrul Walidain untuk menyerahkan hadiah. Mbak Juri. Mbak Juri. Hadiahnya gitar. Tepuk tangan semuanya. Gitar dari sponsor, dari donatur Ref Gitar. Toko gitar. Alhamdulillah, ya. Nanti dipakai belajar bernyanyi ya. Jadi selama stay at home, belajar qasidah. Belajar bermain gitar. Lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya, simak baik-baik ya. Rukun Islam ada. Ayo, rukun Islam. Itu adalah itu. Yang mana itu rukun Islam?
Biru walidain. Birrul walidain. Mana aja? Birrul walidain. Birrul walidain. Oke. Sebutkan nama, Dek. Sebutkan nama. Namanya siapa? Adinda. Adinda. Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Kelas 6. Nah, terus jawabannya apa? Ada 5. Oh iya, betul sekali. Disebutkan. Bisa disebutkan? Syahadat. Ya, Sholat. ya, Puasa. ya. Zakat. Ya. Dan haji. Oke. Alhamdulillah. Nah, Hadiahnya. hadiahnya Kiting. Hadiahnya. Hadiahnya kue 1 ember. Hah? Oke, nanti bisa untuk buka puasa di rumah. Ya. Berikutnya di pertanyaan berikutnya ya. Ada pertanyaan, Mas? Ada nyimpen pertanyaan? Om Ali saja. Oke. Pindah, saya tak mengawasi. Oke. Pindah ke anu lagi. Masa yang di Sekre Pawang sama di Anaja enggak ada yang berani nih. Ya, ayo. Berani yang di sekretariat Pawang khusus. Nanti hadiahnya diborong sama Birrul Walidain loh. Ya. Ayo. Siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Ayo, yang di sekretariat Pawang. Siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Ayo, yang di sekretariat Pawang. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ini gimana ini yang di Pawang ini dilihat orang senganjuk loh ya. Ayo, sekretariat Pawang. Siapakah nama Ibunda Nabi Muhammad? Ibunda Nabi Muhammad? Ibunda Nabi Muhammad. Ya. Ayo. Siapakah nama Ibunda Nabi Muhammad? Atau kita lempar di Anaja, Mas? Boleh? Ya, Anaja. Siapakah nama Ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Silahkan yang bisa langsung angkat tangan. Silakan yang bisa langsung angkat tangan. Anaja. Anaja. Siapa nama Ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Silakan yang bisa menjawab. Anaja. Dari Anaja. Ada yang jawab? Dari Anaja? Dari Anaja ada yang jawab? Atau kita lempar, Mas? Kita lempar lagi. Kita lempar lagi ke Pawang ada? Kalau begitu kita gini aja. Berbagi cerita sekarang. Khusus untuk adik-adik yang ada di sekretariat Pawang, silakan ada satu yang mewakili berbagi cerita. Ya. Oh ya. Ya. Sekretariat Pawang, silakan ada satu yang mewakili berbagi cerita. Bukan. Oh. Saya ulang pertanyaannya. Pertanyaannya adalah mau jawab yang tadi. Mau jawab yang ada. Om Kiting nggak perlu make aja feedback Om Kiting. Maju aja mendekat ke ya, maju aja. Maju adik.
Siapa namanya? Siapa namanya? Maju yuk. Mendekat. Tadi. Ayo. Oke, Ya. oke. Nah, oke. Siapa namanya? Namanya siapa? Titin. Titin. Kelas berapa? Iin. Oh, Kikin. Ya, Dek Kikin. Dek Kikin kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Iin. Oke. Bilang yang di. Ini pertanyaannya. Kelas 2. Oh, tadi pertanyaannya siapa nama ibunda Rasulullah Nabi Muhammad? Pertanyaannya sudah jelas? Siapakah nama ibu Nabi? Aminah. Siapa? Diulangi lagi siapa? Jawabannya apa? Aminah. Oh ya, 100. Betul sekali, Betul. Mas. Betul ya? Ya, Nah, hadiahnya bisa dikasihkan ke adik Titin ya? ya hadiahnya Om Zulha. Ya. Hadiah. Hadiahnya Hadiahnya mana Om Zulham? Pokoknya yang berani jawab dapat hadiah. Oke, dapat kue 1 ember. ya. Kita lanjut ke Anaja ya yang belum sama sekali ya. Anaja yang belum sama sekali. Anaja atau kita langsung ke Birrul Walidain lagi untuk mendengarkan cerita dari adik yang siapa yang bisa mewakili. Nanti akan dapat hadiah lagi ya, Mas? Dapat hadiah Dapat lagi. hadiah lagi. Ayo, Jatahnya di Birrul Walidain itu masih 1. masih 1. Oh ya, ya. Nah, Ada di- jatahnya juga Oh, ya? ya. Karena di setiap titik Ya. itu ada 3 hadiah. Oh ya, 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 ya. Baik, dari Birrul Walidain ada yang mewakili adik itu adik yang di depan. Ayo, adik yang di depan bercerita. Ayo, bercerita. Oke, connect, udah connect. Atau langsung masuk di Birrul Walidain. Ayo, ada yang bisa cerita, yang bisa mewakili. Satu saja. Nggak usah lama-lama, 1 menit aja. Nggak usah lama-lama, 1 menit aja ya, cukup ya. Cukup. Bercerita tentang aja, Mas. Iya, terserah. Ayo, mewakili. Nggak ada, kita lempar di Anaja. Di Anaja. Anaja. Dari tadi belum ada yang bersuara. Ayo, dari Anaja. Siapa yang mau bercerita? Dari Anaja, ayo. Ayo, silakan maju. Silakan maju. Yang mau bercerita. Tidak usah lama-lama. Cukup berapa menit, Mas? Setengah menit boleh. Setengah menit boleh. Kita diskon setengah menit ya. Kita bagi-bagi diskon hari ini. Setengah menit itu hanya perkenalan. Iya. Jadi nggak usah lama-lama ceritanya, 1 menit Dapat dia. langsung dapat hadiah. Ayo. Hadiahnya apa tadi ya? Ada gitar ya Ada kayaknya. gitar, ada kue, 1 kaleng. Ya. Nggak ada ya? Nggak ada yang cerita ya? Nggak ada yang mewakili cerita. Ada hadiahnya loh ya, adik-adik ya. Tolong teman-teman pemandu dibantu untuk Reaksi, memberikan reaksi. biar Respon. berani respon, biar berani. Ayo, Kita menguji keberanian adik-adik untuk berekspresi. adik-adik. Dari Banyuwangi, dari Pawang ada. Dari Pawang ada yang mau cerita? 1 orang. Berapa menit? Nggak usah lama-lama ya, Mas Nggak ya? usah lama-lama. Kita beri kasih diskon. Cerita cuman setengah menit. Oke. Ayo, ada yang mau cerita? Oke.
Oh, ini ada. ada yang cerita. Oke. Oke ya, sebutkan nama. Perkenalkan diri dulu, Dek. Ya, Nama saya Rizky. Bentar dulu. yuk. Bisa langsung. Nama. Namanya Nama saya Rizky. Ada headset nggak? Kalau ada headset mungkin ya. kelas berapa, Dek? Kelas berapa? Kelas 1. Ya, mau cerita apa? Bercerita. Silakan cerita apa? Silakan cerita apa? Cerita apa? Atau Nggak buat boleh keluar dari di rumah. Harus jagain jarak 1 meter. Ya. Harus kalau fisika harus 1 meter sama 3. Kalau mau tidur nggak apa-apa, tapi harus 1 jarak. Ya. puasa nggak sekarang? Sekarang enggak. Terus? Kalau keluar harus pakai masker. Kenapa pakai masker? Di rumah. Keluar. Harus. Kalau harus duduk harus 1 jarak 1. Keluar harus pakai masker, tapi Nah, cuci tangan sampai kalau mau makan. Oh, ya. ya, Bismillah, berdoa dulu. ya, Betul. ya. Dari namanya Rizky. siapa? Rizky ya. Oke. Rizky dapat Kalau ngaji saya dulu Bismillah sampai ada udah azan, kita berbaca dulu belum azan tuh. Kalau udah azan kita berdoa, minum, makan, habis sholat, makan, habis makan main. Baik. iya. Eh. Pinter. Tepuk tangan. Tangan. Ya. Hadiahnya langsung diberikan ke Om Zulham, tolong hadiahnya hadiahnya langsung. kepada Rizky yang sudah paham soal protokol kesehatan COVID. Ya, kita sama kita dari Tokyo. Ya, selamat datang Pak C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali dan Mas Bambang. Oke. Mas Bang. Sehat selalu di Tokyo, ya. Alhamdulillah. Oke. Semoga juga yang di Bali semuanya sehat, Pak. Oke, amin. Ya. Nah, bisa lihat silaturahmi lagi meskipun online nih dengan mas-mas semua dan juga adik-adik semuanya. Ya. Ini di Tokyo menjelang berbuka sebentar lagi. Iya. Kita lanjut dulu ke kuis, ya, Pak. Pasti, ya. Ya. Berikutnya adalah pemberian santunan kayaknya, Mas, ya. 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 Jam Kita tutup berapa dulu. sekarang? Kita tutup dulu permainannya ke pemberian santunan. Pemberian santunan akan langsung menuju ke Sekretariat Pawang yang pertama, yang akan diberikan langsung oleh Ketua Kasdan 9.0 tahun 2020. tahun 2020 Muhammad Zulham alias Kiting. Ya, silakan Mas Zulham dari Sekretariat Pawang untuk memberikan santunan secara simbolis. Kemudian dipersiapkan untuk untuk pemberian secara simbolis, dipersiapkan saja. Nanti bergilir, kemudian di Birrul Walidain juga dipersiapkan saja, nanti bergilir. Oke, dari Sekretariat Pawang
memberikan secara simbolis memberikan santunan secara simbolis. Silakan. Mas. Oke, dari setelah kepala memberikan santunan secara simbolis. Silakan. Ada maju kiri ke omnya. Ya, berdiri. Dari setelah kepala Yang lain di belakangnya ya. Ya, ini langsung ya. Ya. Satu adanya jalan ke belakang. Ya, jalan. ya. Iya, ayo bersama nyambut dong. Bentar dulu. Pak Sulam, ya, bisa mendengar saya? Pak Sulam? Suaranya kalau ya. Sulam. Oh iya, aneh. Ayo adiknya maju. Sebagai ketua panitia, silakan setelah memberikan santunan. Sudah, secara simbolis saja. Ya, belakang ya. 5 anak toh. Ayo. Udah ya 5 aja, Pak. Ya 5 aja. 5 aja. Ya, buat simbolis. Nanti yang lain ya. Yang lain nanti ya. Terima kasih. Udah. Lagi kan belakangmu. Udah, balik ke badan. Ke badan tapi yang lain tadi ya. Ini tadi. Silakan. Mas Julam, Mati ini selamat berbuka, Aceh. Ini lagi. Ini lagi. aja kayak tadi lagi deh. Ya, dibawa dipegang aja nggak apa-apa. Ya. Silakan. Lagi. Oh iya. Udah. Udah, balik ke badan. Ke badan tadi yang tadi ya. Udah kayak tadi lagi. Nah, nanti pakai ya. Mas Julam. Selamat berbuka, Aceh. 2 kali. Ya, dibawa dipegang aja nggak apa-apa. Baik, kita langsung ke Anaja, Mas. Anaja, Anaja untuk memberikan santunan. silakan Om Rizda untuk membagikan santunan secara simbolis kepada adik-adik. 5 adik-adik yang kita undang, kita hadirkan, silahkan diberikan santunannya secara simbolis 5-5-nya, nanti selebihnya dibagikan oleh pengurus masing-masing. Karena jumlah yang kita bagikan itu ada 76, ya. 76 untuk anak yatim dan duafa. Sementara yang kita undang ke sekretariat itu yang datang hanya 5 anak maksimal ya, untuk menjaga dan mematuhi himbauan pemerintah soal menjaga jarak. Ya. Oke, Anaja silakan. Silakan dibagikan untuk 5-5-nya Om Rizda. Ya, silakan dibagikan 5-5-nya. Ya, sudah nanti duduk dulu gantian yang lain. Dari anak Ya, Om Febrianiko di di Biro Walidain memberikan secara simbolis kepada 5 adik-adik yang kita undang. Ya. Perlu sudah ketahui semua ya, bahwa acara di Kasdan 9.0 ini kita ngumpulin donasi yang kita bagikan kepada 76 ya, anak yatim dan duafa ya, yang diwakili oleh adik-adik sekarang ini. Ya. 5-5 nanti selebihnya akan dibagi oleh pengurus masing-masing. Di dalam di dalam bingkisan itu ada beras, ya, ada minyak, ada sosisnya sosis, sosisnya ada berarti ya. Ada susu, terus ada uang lebaran, ya, yang jumlahnya nanti
bisa dicek di rumah masing-masing. Ya, ini jumlahnya secara kumulatif itu lebih sedikit dibandingin tahun lalu ya Mas ya? Iya, karena memang kita mencoba cara baru dengan virtual dan waktu kita juga mepet. Ya. Karena semua ini harus terbagikan sebelum sholat Id nanti. Ya, oke. Nah, untuk di Birrul Walidain sudah selesai untuk pembagian santunan secara simbolis. Ya, satu lagi ya. Oke, terima kasih. Semuanya sudah mendapatkan bingkisan ya. Di Sekretariat Pawang, di An-Najah, di Birrul Walidain. Nanti yang tidak datang akan diberikan langsung oleh pengasuhnya. Nah, waktu berbuka sudah mendekat. Saatnya kita mendengar tausiah kayaknya Mas. Oke. Kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Dimas. Beliau adalah alumni Lirboyo. Adik-adik silakan mendengarkan tausiah dari Ustadz Dimas. Beliau adalah alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Mas. Oke. Ustadz siapa? Dimas. Ustadz Dimas. Ya. Jadi nanti tolong dibatasi sendiri begitu kita memasuki adzan maghrib. Ya. Kita selesai tausiahnya. Ya. Kita sambung dengan doa untuk berbuka puasa yang artinya acara ini akan segera berakhir. Ustaz. Jadi tausiah sekaligus doa langsung gitu Mas. Pak Ustaz. Insya Allah. Oke. Kita mulai. Adik-adik kita dengarkan secara seksama tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya, adik-adikku yang ada di Sekretariat Paguyuban Warga Nganjuk atau Pawang, adik-adik yang ada di Rumah Ngaji An-Najah dan juga di Rumah Yatim Birrul Walidain di daerah Cokro Aminoto. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan curahan dari Allah tetap pada kalian semuanya. Baik adik-adik semuanya, sebelum Ustadz pada sore hari ini bersama-sama mengajak kalian untuk mengaji ilmu agama dengan menyambut datangnya adzan maghrib. Adik-adik semua, saya ajak bersama-sama mari kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan petang kali ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah di dunia maya. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi alhamdulillah kita pada sore hari ini bisa sore menjelang malam atau di waktu petang ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia hingga yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku semuanya, pada petang hari ini kalau kita lihat cuaca di luar mendung dan bertanda turun hujan, gerimis curahan rahmat Allah telah turun di muka bumi ini. Mudah-mudahan menandakan sebuah kebaikan kepada kita semuanya dan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku semuanya yang berbahagia, ketika Ustadz pada sore hari ini bisa bersilaturahim, sebelumnya saya mohon maaf, Ustadz mau memperkenalkan diri. Bahwa nama Ustadznya adalah Dimas Imam Mashudi, ya. Tetapi biasa dipanggil dengan lakop atau kebiasaan dipanggil dengan Ustadz Dimas. Jadi kalau nanti adik-adik bisa bertemu dengan Ustadznya, sudah tahu kalau nama Ustadznya adalah Ustadz Dimas.
Adik-adik semuanya, ketika Ustadz diajak bersilaturahim dengan kalian seperti ini, Ustadz teringat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kita punya Nabi namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau adalah seorang Nabi yang terakhir, diutus oleh Allah di muka bumi ini, terlahir di sebuah negara yang kita kenal namanya sungguh terkenal, yaitu di kota Mekah dan Madinah. Di kota Mekah, Nabi Muhammad SAW atau Nabi junjungan kita terlahir pada hari Senin tepatnya, tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Beliau punya orang tua, nama ayahnya adalah Abdullah dan nama ibunya adalah Aminah. Adik-adikku semuanya, kita mungkin sudah paham dan mengerti apa yang seperti yang disampaikan oleh Ustadznya tadi ya. Bahwasanya Nabi kita itu seperti itulah lahirnya. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada saat Nabi Muhammad dilahirkan bersamaan dengan penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh seorang raja di dari kota Yaman menuju ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah pada saat itu, Raja Abraha, tetapi digagalkan oleh pasukannya Allah dari golongan burung-burung ababil, dan alhamdulillah Ka'bah selamat dan tidak rusak dan sampai utuh sampai saat ini. Adik-adik semuanya, kita tahu baginda Nabi Muhammad SAW ini dulu terlahir dalam kandungan yang masih dalam kandungan saja, ini punya orang tua ayahnya sudah meninggal. Nabi Muhammad ketika masih dalam kandungan terlahir kurang dari 2 bulan, ayahnya yang bernama Abdullah meninggal saat mengadakan perdagangan. Dan ketika lahir Nabi Muhammad sudah tidak punya ayah lagi. Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim, tidak bisa melihat wajah sang ayah. Ketika sudah terlahir di muka bumi ini, Nabi Muhammad disambut sungguh luar biasa. Kelahirannya saja pada hari yang ke-7, Nabi Muhammad ini oleh sang kakek disembelihin unta. Dan diundanglah orang-orang di saat itu, di daerah sekitar situ, untuk mengadakan syukuran dan pemberian nama. Dan sang jabang bayi yang terlahir pada saat itu diberi nama Muhammad. Semua orang-orang yang diundang pada saat itu terheran-heran. Kenapa sang anak ini dikasih nama Muhammad? Jawabnya sang kakek adalah agar anak ini terpuji. Inilah Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika lahir. Terlahir sudah dalam keadaan yatim. Ketika sudah terlahir di muka bumi, sang bayi tidak dirawat oleh ibunya. Tapi si jabang bayi yang kecil Muhammad pada waktu yang masih bayi diasuh oleh seseorang yang bernama Halimatu Sa'diyah. Di situ tidak sebentar lama, pada waktu umur baru lahir sampai beliau umur 6 tahun. Ada sebuah kejadian aneh pada saat Nabi Muhammad itu masih kecil. Di saat Nabi Muhammad dalam umur 4 tahun, ketika sedang main bersama anak-anak di luar sana, Nabi Muhammad didatangi oleh 2 laki-laki yang berpakaian putih. Dan ini membuat takut mereka anak-anak kecil pada saat itu. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad yang waktu itu masih kecil dipanggil oleh 2 orang ini dan dibawa di dalam sebuah tempat, dan disitulah Nabi Muhammad dibedah badannya dan dicuci semua yang ada di dalam tubuhnya, dan anak-anak yang di situ semuanya jadi heran dan ketakutan dan melaporkan kepada Halimatu Sa'diyah. Pada selesai operasi yang dilakukan oleh 2 makhluknya Allah yang ternyata adalah 2 utusannya Allah itu dari golongan malaikat, barulah Halimatu Sa'diyah datang dan Nabi Muhammad sudah dalam keadaan selesai dioperasi dan dia duduk sendirian termenung dan langsung dipeluk oleh Halimatu Sa'diyah. Ketika menjelang umur 6 tahun, Nabi Muhammad kecil pada saat itu dibawalah oleh Halimatu Sa'diyah kepada ibunya. Dan pada saat umur 6 tahun inilah sama ibunya diajaklah pergi ke kota Madinah. Nabi Muhammad kecil diajak
menempuh sebuah perjalanan yang begitu jauh, yaitu dari kota Mekah ke Madinah. Tahu nggak adik-adik, jarak antara kota Mekah ke Madinah itu? Jarak antara kota Mekah ke Madinah itu kurang lebih 500 km jaraknya. Dan itu ditempuh dengan sebuah perjalanan, belum ada kendaraan seperti saat ini. Sampai di kota Madinah, tujuannya hanya satu, adalah untuk berziarah ke makamnya ayahnya, Nabi Muhammad, dan juga bersilaturahim kepada paman-pamannya dari paman-paman Nabi Muhammad. Di kota Madinah ini, Nabi Muhammad dan ibunya berada di Madinah selama 1 bulan. Setelah silaturahim selesai, mereka melanjutkan perjalanan pulang. Ketika melakukan perjalanan pulang, ketika sampai di sebuah tempat namanya Desa Abwa, disitulah si ibunda sakit, dan sakitnya si ibunda menyebabkan ibunda dijemput oleh Allah, dipanggil oleh Allah, dan meninggal pada saat itu Nabi Muhammad umur 6 tahun. Subhanallah, Nabi Muhammad umur 6 tahun sudah dalam keadaan yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Perjalanan dilanjutkan dari kota Abwa ke kota Mekah, ditemani oleh seorang pembantu Nabi Muhammad yang dibawa oleh Siti Aminah, yaitu namanya Ummu Aiman. Ketika sampai di kota Mekah, Nabi Muhammad diasuh oleh sang kakek, yaitu kakek Abdul Muthalib. Ini pun juga enggak lama, sampai umur 8 tahun. Karena sang kasihannya sang kakek kepada Nabi Muhammad, ketika sang kakek ini meninggal, berpesan kepada sang paman namanya Abu Thalib untuk merawat si anak ini, yaitu Nabi Muhammad sendiri. Adik-adikku semuanya, Nabi Muhammad ketika umur 8 tahun diasuh oleh sang paman namanya Abu Thalib. Dalam asuhannya itu Nabi Muhammad tidak manja. Walaupun beliau ini sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, diasuh oleh sang paman, yang ketepatan sang paman ini orangnya dermawan sekali. Walaupun dia tidak punya apa-apa, tapi sang paman ini senang memberikan santunan, senang memberikan sumbangan-sumbangan, itulah Abu Thalib. Nabi Muhammad tidak mau manja-manjaan di saat itu. Walaupun dia masih kecil dan mengerti keadaan sang paman, Nabi Muhammad masih kecil, walaupun sudah baru umur 8 tahun, Nabi Muhammad sudah mulai bekerja. Nabi Muhammad umur 8 tahun sudah mulai membantu sang paman dengan mengembala kambingnya orang-orang yang ada di kota Mekah pada saat itu. Ini dilakukan Nabi Muhammad sampai umur 12 tahun. Umur 12 tahun, Nabi Muhammad ganti pekerjaan berdagang. Berdagangnya juga enggak dekat antar negara. Dari kota Madinah, dari kota Mekah menuju ke negeri Syam. Perjalanan yang sungguh luar biasa dan sangat jauh. Inilah kisah kecil Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kisah ini juga bisa memberikan inspirasi kepada kita semuanya, bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak manja-manjaan. Walaupun kita tidak punya apa-apa, kita harus semangat dan berjuang dalam kondisi dan situasi apapun juga. Seperti yang dialami adik-adik ini. Bagaimana caranya? Aku kan masih kecil. Aku belum bisa bekerja. Bagaimana caranya agar aku tidak dikatakan anak manja? Kita punya ibu. Kita pasti punya orang tua. Kita jangan sampai sebagai anak, adik-adik tidak boleh berani sama orang tua. Tidak boleh berani sama sang ibu. Kalau ibunya nyuruh kita untuk sholat, lekas kita sholat. Kita sebagai anak yang masih sekolah, kalau waktunya sekolah, jangan lupa belajar. Jangan lupa mengaji ilmu agama. Jangan lupa belajar ilmu agama. Jangan lupa belajar membaca Al-Quran. Jangan sampai kita tinggalkan. Nah, dengan semacam itulah cara kita untuk menyenangkan kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Adik-adikku semuanya, Nabi kita Nabi Muhammad ini, kalau kita contoh sungguh luar biasa adik-adik. Sebentar lagi kita hari raya. Kita sekarang sudah masuki hari ke-27 bulan Ramadan.
Bagaimana perasaan kita menjelang hari raya? Seneng apa susah, anak, adik-adik? Seneng apa susah? Seneng, alhamdulillah. Tidak ada yang susah. Tapi ada loh. Dulu pada saat Nabi Muhammad ini sedang hari raya Idul Fitri nih, sedang mengadakan unjung sana anjang sini, silaturahim ke saudara-saudara muslim. Di situ Nabi Muhammad ketika melewati sebuah lapangan, Nabi Muhammad terkejut. Kenapa terkejut? Karena Nabi Muhammad melihat ada seorang anak kecil perempuan yang duduk sendirian di pojok sebuah lapangan. Dihampirilah sama Nabi Muhammad si anak kecil itu. Ditanya sama Nabi Muhammad, "Hei nak," kata Nabi Muhammad nih, "kenapa kamu kok sedih? Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu tidak ikut mainan sama teman-teman kamu yang ada di mainan di tengah lapang sana? Ini hari raya loh. Kenapa kamu sedih sekarang ini?" Tapi si anak ini tetap saja nangis terus. Akhirnya diberanikanlah dengan suara terbata-bata. Dia bilang sama si penanya. Si anak kecil ini tidak tahu kalau yang bertanya kepada dirinya itu adalah Nabi Muhammad. Apa jawabnya si anak kecil ini? "Hai orang tua, bagaimana aku nggak sedih? Ini hari raya. Aku kepingin seperti mereka teman-temanku itu mainan dengan teman-temanku yang lain, diantar sama ayahnya, diantar sama ibunya. Tapi apa yang terjadi pada diriku? Aku nggak punya ayah sekarang." Dia terus nangis terus. Ditanya sama si Nabi, "Lalu ayahmu kemana memangnya?" "Ayahku sudah tiada, ya orang tua. Bapakku sudah meninggal. Bapakku seorang pejuang. Dia kemarin meninggal ketika mengikuti perang bersama Rasulullah. Aku iri kepada mereka semua yang sedang mainan di tengah lapang itu. Mereka diantar sama orang tuanya. Bapak ibunya ada ngantar mereka, tetapi aku nggak ada yang ngantar." Adik-adikku semuanya, mendengar cerita apa yang disampaikan si anak kecil ini, Nabi pun memberi jawaban apa yang disampaikan si anak. "Wahai nak, aku tahu apa yang kamu rasakan. Aku tahu apa yang terjadi pada dirimu mungkin pernah aku alami karena aku dulu lahir juga dalam keadaan yatim piatu. Sekarang begini saja. Bagaimana kalau kamu ikut aku? Anggap saja aku ayahmu dan Aisyah adalah ibumu dan Fatimah adalah kakak perempuanmu." Mendengar apa yang dikatakan oleh sang Nabi, si anak ini akhirnya mengangkat kepalanya melihat wajah si orang tua ini. Begitu kagetnya si anak, ternyata yang ngajak ngomong dirinya ternyata adalah seorang Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. "Engkau Rasulullah ya?" kata si anak. "Iya, aku Nabi Muhammad." "Subhanallah, ayah sang panutan, bagaimana ayahku dulu pernah menceritakan keadaan dirimu kepadaku. Tapi sekarang aku bisa bertemu dengan kamu. Terima kasih kau telah menganggap aku sebagai anakmu." Akhirnya si anak kecil ini dibawa pulang sama Nabi Muhammad. Sampai di rumahnya sang Nabi, si anak kecil ini disuruh mandi. Setelah mandi selesai, diberikan baju yang bagus oleh sang Nabi, disuruh duduk di ruang tamu. Di situ si anak ini disisir rambutnya oleh si sang kakak yaitu Fatimah. Setelah disisir rambutnya sama si kakak, dikasih baju baru, dikasih makan yang enak. Setelah itu sama Nabi Muhammad diajak lagi ke lapangan, diantar untuk main-main. Sampai di lapangan si anak ini begitu gembiranya. Dan anak-anak di luar sana yang ada di lapangan jadi terheran-heran. "Kenapa kamu sekarang kok seperti ini? Kamu tadi sedih, kamu tadi pakaianmu compang-camping, sepatumu lusuh, tapi sekarang kamu pakai baju baru."
Ketahuilah wahai teman-temanku bagaimana aku sekarang tidak gembira, tidak senang karena pada saat ini aku sudah punya ayah lagi. Apa maksudmu? Kata teman-teman mereka, semuanya jadi heran. Ya, memang ayahku sudah tiada, memang ayahku sudah meninggal, tapi sekarang aku punya ayah lagi, yaitu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dia menganggapku sebagai anak kandungnya. Walaupun aku anak tirinya, tapi dia menganggapku seperti halnya tidak beda-bedakan dengan anak-anaknya yang lain. Aku sudah dianggap adik dari Fatimah, dan aku sudah dianggap anak dari Ibu Aisyah. Bagaimana aku tidak senang pada saat ini? Kejadian apa yang disampaikan oleh si anak ini membuat iri teman-teman si anak ini di tempat itu. Mereka semuanya jadi cemburu. Wah, sungguh hebat kamu bisa dianggap anaknya sang Nabi. Subhanallah, para adik-adik semuanya, begitu sayangnya sang Nabi kepada anak-anak yang nggak punya ayah atau nggak punya ibu, atau nggak punya ayah dan ibu. Karena Nabi sendiri sudah pernah mengalami. Nabi Muhammad terlahir sudah dalam keadaan yatim. Dan umur 6 tahun sudah yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Tetapi Allah melahirkan Nabi ke muka bumi ini, walaupun keadaan sudah yatim piatu, masih ada yang menyayanginya. Begitu juga mungkin yang terjadi kepada kita. Kepada adik-adik semuanya, masih ada yang mau berkenan memberikan kerelaan, memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Memberikan apa yang mereka punya. Karena ini adalah anjuran baginda Nabi. Kata baginda Nabi, siapa orang yang mau merawat atau memberikan mengasuh kepada anak yang tidak punya ayah atau anak yatim, dia akan bersama-sama denganku, Nabi Muhammad, dengan memberikan isyarat dua jarinya seperti ini, nanti di surga seperti ini loh keadaannya dia denganku. Subhanallah, ini adalah sungguh derajat yang luar biasa. Ketika Nabi Muhammad sendiri nanti mau masuk surga, ada loh seorang ibu-ibu itu lari kencang masuk do surga duluan. Dicegat sama sang Nabi. Ibu, kamu mau kemana? Aku mau masuk surga. Kenapa? Kok kamu cepat-cepat ingin masuk surga? Ingat tuh, dulu baginda Nabi pernah janji, siapa yang mau mengasuh anak yatim, memberikan santunan kepada anak yatim, dia berhak bersama dengan baginda Nabi seperti dua jari ini di surga. Aku kepingin masuk duluan. Nah, inilah kita pada sore hari ini telah mendapatkan bingkisan dari kasih Ramadan yang dilakukan oleh tim kasih Ramadan. Kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan menjadikan amal soleh bagi tim, dan mudah-mudahan acara ini tidak berhenti di sini saja dan berlanjut untuk di tahun-tahun yang akan datang. Dan saya ucapkan kepada adik-adik semuanya, selamat berbuka puasa. Oh iya, ini saya Ustadz tanya ini, kira-kira anak-anak ini puasa semua apa enggak ini? Puasa apa tidak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semuanya puasa ya. Kita berdoa mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti pada waktunya kita bisa berhari raya walaupun dalam kondisi dan situasi seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Anak yang mau mendoakan kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Terima kasih. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Waktu berbuka, Mas. Kita menunggu waktu berbuka. Apakah sudah waktunya berbuka? Sekaligus nanti doa akan dipimpin oleh Ustadz Dimas. Apakah sudah waktunya? Kalau tidak salah pukul 18.06 kalau tidak salah waktu berbuka. Apakah sudah waktu berbuka dari tim? Ini 18.07.
Silakan dipimpin berdoa Ustadz Dimas kalau sudah waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, ayo kita berdoa karena doa kita, doa yang menjelang dengan datangnya waktu adzan berbuka atau adzan maghrib adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ustadz akan memimpin doanya, kalian tolong untuk mengangkat kedua tangannya dan mengaminkan doa yang Ustadz bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah, di kesempatan petang hari ini menjelang datangnya adzan maghrib, kami memohon kepada Engkau ya Allah, karena Engkau telah janji apa seperti apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Doa pada waktu ini adalah doa yang mustajabah. Oleh karena berkenankanlah kami untuk memohon kepada Engkau ya Allah. Kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah permintaan kami ya Allah. Ya Allah, di sore hari ini kami mohon kepada Engkau ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semuanya. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Ampunilah dosa-dosa saudara kami dari golongan muslimin mal muslimat, mukminin mal mukminat yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami, memberikan nikmat iman Islam kepada kami. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa kita bawa sampai nanti ajal menjemput kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu, ya Allah, pada kesempatan ini, terimalah semua amal ibadah kami semuanya. Terimalah semua apa yang telah kami lakukan dengan tujuan kami hanyalah untuk satu, mengabdi kepada Engkau, ya Allah. Dan jadikanlah nanti kami anak-anak yang soleh dan soleha. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah waktunya berdoa, berbuka puasa. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Ustaz Dimas atas doanya dan teman-teman. Waktunya kita berbuka dan waktunya juga kita akan berpamitan Kasdan 9 ini. Tapi sebelum pamitan kita lihat dulu atau kita bacakan dulu siapa saja. Terima kasih kepada ucapan terima kasih kita kepada semua pihak yang telah membantu acara Kasdan ini. Siapa saja, Mas? Ada Boom Production, ya. Ada GP Pro Bali, ya. Ada BOC Indonesia, ya. Ada Evendo Bali, ya. Ada Pawang Bali, Pak Duyukan warga Nganjuk, terus ada keluarga jurnalis Bali, terus ada Bali Island Printing, ya. Terus ada Ref Gitar, ya. Ada Pisusu, ya. Ada itu Pak Cik yang berkesempatan menyapa tadi dari Tokyo, terus ada Dewata Printing, kemudian ada Ista Transport, ya, dan teman-teman yang secara individu-individu membantu terselenggaranya acara ini. Ya, kami mengucapkan terima kasih. Semoga sama kita terus terjalin dari waktu ke waktu. Kami mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang berkenan karena ini adalah model baru kita dan model baru virtual. Ya, terima kasih Mas Bom atas waktunya. Kita berbincang juga tadi menemani kita bersama-sama kita dalam Kasdan 9 ini dalam suasana masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Dan semoga pandemi COVID
Ya. wabah virus corona ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita tutup bersama-sama. Begitu Mas Mom? Betul. Dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di kasdan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah.